Sepertinya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada elektris yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Dan yang terakhir, jangan lupa install PLN Mobile, jangan lupa tambah daya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua, Mas Reza, Mas Nur. Kemudian lampu-lampu, nah itu bisa digunakan saat itu, jadi tidak perlu lagi, apa sih bahasa itunya, saya lupa. Jadi kalau bahasa sini low strom ya, jadi kelebihan itu bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri tanpa ada perbedaan harga dari daya yang 2200 sampai ke atas, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada promo tambah daya, menawarkan tambah daya dari daya berapa saja ke 2200 sampai ke 5500 atau di atasnya, jangan takut untuk menambah daya karena biaya potongannya sangat besar gitu. Ya, dimanfaatkan mungkin promo-promo seperti itu untuk teman-teman elektris. Jadi sudah jelas ya, itu mitos berarti. Ya. Terus ada pertanyaan di chat, saya bacain aja satu pertanyaan. Dia bertanya, kalau HP dipakai nonton streaming bola, pengaruh tidak di baterainya? Salam Brasil. Mas mau jawab mungkin? Ya kalau dipakai jelas bakal pengaruh. Apalagi kalau streaming udah sinyal, layar nyala, kemudian ini suara juga ya jelas bakal pengaruh. Tapi ya namanya kan kita HP dipakai, jangan malah mikirin kalau aku pakai gini kalau baterai health-nya bakal berkurang. Aduh, kalau tiap hari ngeliatin baterai health itu bukannya HP memberi kesenangan, malah bikin nambah-nambah pikiran. Jadi pakai saja HP sesuai yang kita butuhkan. Namanya HP kan dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk bekerja juga, untuk senang-senang. Nah, jangan kepikiran baterai health-ku turun 1%. Ya udah sih, namanya baterai juga bakal berkurang toh begitu. Kalau nggak mau berkurang ya udah matikan, simpan di laci. Nah itu baterai health-nya bakal 100% terus. Oke. Sepertinya sudah di penghujung acara. Ada pesan sponsor terakhir dari narasumber. Oh ya, baik. Mungkin pesannya sekarang ini PLN sudah semakin berbenah. Kita sudah ada aplikasi PLN Mobile yang disebut. PLN Mobile itu udah kita bisa tambah daya, bisa pasang baru, juga bisa pengaduan. Bahkan pengaduannya ini sudah seperti kita kalau pesan GoFood, langsung tahu petugas di mana, kemudian bagaimana trackingnya. Jadi sekarang ini seperti kita bilang, power is in our hand. Jadi kekuatan kita sudah ada di genggaman kita. Kita mau ngapain aja tinggal buka HP. Gitu. Jadi jangan lupa install PLN Mobile dan jangan lupa juga untuk kalau ada promo tambah daya, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena jarang-jarang loh promo. Jangan sampai pas kita butuh, kemudian nggak ada promo, harus bayar mahal. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Oke, jangan lupa install PLN Mobile. Jangan lupa manfaatkan promo yang ada. Kalau dari Mas Pin? Ya benar banget itu, PLN Mobile sangat membantu, pokoknya wajib banget diinstal sama elektrisian sekalian, karena saya juga salah satu penggunanya. Kemarin juga ada gangguan di rumah, saya lewat PLN Mobile, langsung didatangi oleh petugasnya. Jadi jangan khawatir lagi ada, wah lama nih ditanggapinya, tidak ada. Sekarang sudah ibaratnya real time gitu ya, sudah ditahu petugasnya siapa, sudah di lokasi mana, seperti itu. Kemudian pesan dari saya juga mungkin terkait, karena saya di bagian K3L, untuk teman-teman sekalian yang di wilayah Sulu Tenggo, mohon tetap hati-hati saat
ada pekerjaan pembangunan rumah, misalkan seperti itu di bawah jaringan, tolong disampaikan atau dilaporkan ke PLN terdekat karena bisa berpotensi pada kecelakaan yang tidak kita harapkan. Kemudian selain itu juga jangan lupa kalau misalkan ada lihat rekan atau anak-anak kecil sedang main layangan dekat jaringan, nah itu juga sangat berbahaya. Jangan sampai tadinya mau senang-senang malah harapannya tidak demikian. Mungkin seperti itu pesan terakhir dari saya untuk acara talk show ini. Dikembalikan ke Mas Wisnu dan Mas Reza. Terima kasih. Terima kasih Mas Bena buat pesannya, Mas Nur juga. Saya mau nambahin nih, bentar lagi kan Piala Dunia Electrician. Kalau mau masang bendera, jauhi jaringan SOTM 20 KV milik PLN yang ada 3 kabel di atas, karena itu berbahaya. Kalau pasang bendera ya yang pendek-pendek aja, karena awalnya niatnya mau merayakan semaraknya Piala Dunia, takutnya jadi hal-hal yang tidak diinginkan atau berujung jadi bencana. Jadi dihindari saja. Misalkan ada tetangga yang memasang juga minta tolong diingatkan. Gitu deh. Kalau dari Mas Reza, ada yang mau disampaikan? Untuk saya sih sama dengan Pak Wisnu. Jadi Sepertinya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada elektris yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Dan yang terakhir, jangan lupa install PLN Mobile. Jangan lupa tambah daya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua, Mas Reza, Mas Nur. Kemudian lampu-lampu, nah itu bisa digunakan saat itu, jadi tidak perlu lagi apa sih bahasa itunya, saya lupa. Jadi kalau bahasa sini lostrom ya, jadi kelebihan itu bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri tanpa ada perbedaan harga dari daya yang 2200 sampai ke atasnya, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada promo tambah daya, menawarkan tambah daya dari daya berapa saja ke 2200 sampai ke 5500 atau di atasnya, jangan takut untuk menambah daya karena biaya potongannya sangat besar. Jadi
Dokumen di edisi Rabu ini di Mitos atau Fakta. Perkenalkan, saya Wisnu Kusuma Fajar sebagai host, kemudian rekan saya Esa Majid. sebagai host. Kali ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta di seputaran PLN yang tentunya berkaitan dengan pelanggan. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita perkenalkan dulu satu persatu. Mulai dari mungkin Mas Bena. Halo Mas Bena. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mas? Nama saya Muhammad bin Azhar Hanif, biasa dipanggil Bena sama teman-teman. Sekarang saya bertugas di ULP Donggala di P3 Palu. Untuk posisinya sendiri saya di pejabat pelaksana K3 dan keamanan. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Lagi online di kantornya atau di rumah ini Mas? Saya kebetulan sudah di rumah. Tadi jam berapa ya saya? Jam 5 kayaknya sampai rumah, terus siap-siap buat acara ini ya. Show ini, jadi posisi sedang di rumah. Dan untuk narasumber yang berikutnya akan dipandu oleh rekan saya Mas. Ya, baik. Perkenalkan silakan kepada Bapak Nur Rahman. Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Kusuma. Saat ini ditugaskan sebagai supervisor teknik di PLN ULP Motoli. Bapak, sekarang online di rumah kah atau di kantor? Ya, rumah dinasnya di lingkungan kantor, jadi maksudnya rumah atau kantor itu? Di rumah saja. Ya, menjadikan kantor sebagai rumah. Ya, baik-baik. Selanjutnya kepada teman saya, Pak Wisnu, silakan. Jadi perlu diketahui juga pemirsa yang menyaksikan bahwa seluruh petugas PLN itu telah dilengkapi dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, termasuk vaksin dosis 1, vaksin dosis 2, hingga dengan vaksin booster. Kemudian setiap petugas PLN juga selalu dilengkapi dengan alat pelindung diri, sehingga dipastikan aman dalam bekerja. Baik, mending kita langsung aja deh bahas mengenai mitos yang pertama, yang ini sering beredar di masyarakat, tentang alat penstabil arus perangkat elektronik. Jadi kan sering kita lihat nih di iklan nih, oh ini bisa menstabilkan arus listrik, bisa menghemat arus listrik. Nah, sebenarnya itu ada nggak sih alat kayak gitu? Mungkin bisa, silakan mau dijawab oleh Mas Bena atau Mas Nur. Untuk menjawab kegundahan masyarakat nih, jangan sampai masyarakat misalkan tertipu iklan atau bagaimana begitu. Silakan Mas Nur atau Mas Bena. Mungkin saya jawab dulu ya, Mas Nur, mohon izin. Untuk alat penghemat listrik sendiri, memang banyak beredar ya di kalangan masyarakat, di kalangan elektrician, bahwa ada alat yang namanya alat penghemat listrik yang bisa menstabilkan arus perangkat elektronik. Itu yang pertama. Alat ini ternyata kalau kita dengar di publik, cara kerjanya itu dengan cara menstabilkan perangkat elektronik yang kemudian bisa mengurangi tarikan awal ketika perangkat elektronik ini baru digunakan seperti itu. Jadi mengurangi tarikan awal itu. Kemudian mitos yang beredar itu fungsi utamanya juga adalah untuk menyimpan sehingga alat yang digunakan ini bisa atau alat penghemat listrik ini bisa mengeluarkan energi yang disimpan sebelumnya, kemudian digunakan energi tersebut untuk mengurangi adanya tarikan-tarikan ketika alat elektronik yang kita gunakan
pada saat itu. Kemudian yang kedua yang beredar di masyarakat adalah alat ini bisa meningkatkan efisiensi jaringan listrik. Berdasarkan manfaat yang ditawarkan, tentunya masyarakat sangat tertarik ya, seperti itu. Karena alat ini diklaim bisa meningkatkan efisiensi jaringan listrik. Cara kerjanya itu sederhana. Alat ini bisa mengubah faktor daya, kemudian menurunkan daya semu yang dihasilkan oleh peralatan listrik melalui kapasitas jaringan listrik yang bisa lebih maksimal dan akhirnya penggunaan listrik tidak ada yang sia-sia seperti itu. Mungkin mitos yang selanjutnya dari alat ini adalah bisa mencegah korsleting. Tentunya pelanggan ini kan sangat sangat tidak mengharapkan adanya kejadian korsleting di rumahnya masing-masing. Dengan tawaran bahwa alat penghemat listrik ini bisa bekerja mengurangi panas pada jaringan kabel listrik di rumah, semisal ada pemakaian listrik yang tidak sesuai dengan ukuran jaringan seperti itu, yang bisa menyebabkan potensi kejadian atau terjadinya korsleting. Alat ini dimitoskan bahwa bisa meminimalisasi resiko itu. Jadi mungkin mitos-mitos seperti itu yang sangat menarik perhatian dari elektrisian kita di seluruh Indonesia, mungkin terutamanya di Sultenggo ya. Kemudian ada lagi mitos atau fungsi yang ditawarkan berikutnya adalah arus listrik bisa terlindungi. Masyarakat pada umumnya lebih nyaman saat menggunakan alat ini karena kan ada klaim bahwa dapat melindungi arus listrik di rumah kita. Pengguna bisa tenang ketika meninggalkan rumah saat misalkan ada lebaran, kita mudik kemana gitu ya, yang bisa meninggalkan rumah lebih dari 24 jam seperti itu. Nah ini diklaim bahwa alat ini bisa mengurangi terjadinya peluang adanya arus pendek yang bisa menimbulkan kebakaran di rumah seperti itu. Nah itu tadi mitos-mitosnya ya mas-mas sekalian. Mungkin ada yang mau tahu faktanya, mungkin langsung saya jelaskan saja ya faktanya seperti apa. Pengen sih dong tahu faktanya dari alat ini ya, alat apa tadi, alat penghemat listrik. Nah sementara fakta dari alat ini mungkin ada beberapa orang juga yang belum tahu nih alat penghemat listrik itu bentuknya seperti apa. Dan ternyata bentuknya itu seperti kotak kecil, mirip kayak power bank kalau kita punya di rumah ya. Mungkin teman-teman semua elektrisian punya lah yang namanya power bank. Dan alat ini mengandung komponen listrik seperti itu. Kemudian sejumlah ahli juga pernah melakukan penelitian, tepatnya penelitian dari Universitas Indonesia, dari Departemen Listrik, Electric Engineering. Mereka sudah pernah memastikan apa sih kandungan dari alat penghemat listrik tadi. Dan hasil yang didapatkan, sebagaimana prediksi kita semua, bahwa alat ini terdiri dari satu komponen inti yang disebut kompresor, kemudian ada kapasitor yang dilengkapi oleh saklar, kemudian ada juga komponen lampu indikasi atau indikator, dan voltmeter atau lebih kita ketahui sebagai alat pengukur tegangan. Nah, rancangan alat ini diklaim dapat mengurangi biaya listrik di rumah sehingga lebih dari 50% pemakaian kita bisa dikurangi. Seperti itu. Tapi dari hasil tersebut ternyata tidak terbukti bahwa alat penghemat listrik itu bisa mengurangi biaya listrik kita di rumah. Mungkin seperti itu untuk mitos atau fakta yang pertama mungkin ya, yang mengenai alat penghemat listrik. Mungkin itu
poin-poin yang saya ketahui, mungkin kita bahas mitos dan fakta selanjutnya. Terima kasih. Oke, berarti kalau misalkan ada nih elektrisian menemukan orang jual alat penghemat listrik, itu mitos, jangan dibeli, rugi. Nah, sekarang orang masuk ke mitos atau fakta selanjutnya. Mas Reza, silahkan. Ya, yang kedua, apakah pakai kendaraan listrik dan tiba-tiba hujan, kita sebagai setrum apakah itu benar? Menurut dari dua narasumber itu bagaimana? Apakah itu fakta atau mitos? Tadi sudah Mas Bena, Mas Nur nih. Oke, siap Mas Wisnu, Mas Reza. Baik, tentu jawabannya sudah jelas, itu mitos. Kenapa bisa begitu ya? Sekarang saja HP ini sudah banyak yang tahan air. Masa mobil kalah dari HP yang kecil begitu? Kenapa? Karena mobil listrik itu sudah ada standar namanya International Protection, IP, bukan Indonesia Power. Nah, IP ini kayak HP itu ada IP 67, ada IP 68. Itu artinya memiliki ketahanan terhadap kebocoran, mulai dari air juga debu. Selain itu, perangkat baterai motor listriknya itu juga tersegel dengan baik, karena untuk rally saja aman, apalagi kalau cuma sekedar untuk. Jadi jangan takut kalau mau beli mobil listrik begitu. Tanggapannya, mungkin boleh Pak untuk pertanyaan berikutnya di kesempatan pada Pak Wisnu. Nah, jadi jangan ragu nih elektrisian kalau mau beli kendaraan listrik. Siapa beli aja. Sekarang kan juga lagi ada konferensi presidensi G20. Delegasi-delegasi dunia aja pakai kendaraan listrik. Masa orang nggak mau pakai kendaraan listrik? Pokoknya harus beli. Tahu setelah beli jangan lupa tambah daya di PLN biar bisa ngecas di rumah. Nah, kemudian kita mau bahas mitos dan fakta selanjutnya. Itu mengenai main HP saat hujan itu bisa kesambar petir nggak sih? Apalagi sekarang lagi musim hujan, terus orang lagi main HP katakanlah, jangan-jangan bisa kesambar petir nih. Nah, itu mitos atau fakta ya? Boleh dari Ya, benar tadi nyambung ke mobil listrik dulu. Jadi pengen beli mobil listrik ya, teman-teman ya? Karena semua sudah semakin aman, sudah mulai ada harga-harga yang lebih terjangkau pula. Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu untuk memakai kendaraan listrik, karena itu kendaraan masa depan. Ya, mungkin beralih ke topik atau mitos dan fakta selanjutnya, di mana ada mitos kalau kita main HP atau kita memegang HP saat keadaan hujan, kemudian ada bisa kesambar geledek. Kita kesambar geledek. Mungkin teman-teman elektrisian juga pernah menyaksikan mungkinnya video-videonya. Di Indonesia pun ada beberapa kejadian seperti itu, namun ternyata dari hasil jurnal yang dikeluarkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration atau yang disingkat biasanya NOAA, telepon seluler atau smartphone yang kita gunakan, kita pakai di saat hujan, sebenarnya tidak ada kaitan atau tidak ada potensi yang menyebabkan kita bisa tersambar seperti itu. Namun perlu diingat juga bahwa posisi kita itu sedang di mana? Apakah posisi kita sedang di tempat yang banyak pohon tingginya, atau ada di tempat dekat gedung yang tinggi atau tower seperti itu yang bisa menarik petir datang menghampiri kita. Jadi dari hasil jurnal sih seperti itu ya, tidak disebabkan oleh
smartphone-nya langsung, tapi lebih disebabkan oleh posisi kita sedang berada di mana. Seperti itu sih. Jadi kalau ada hujan atau petir, memang akan lebih baik tidak digunakan dulu, apalagi tidak emergensi ya. Kita lebih baik berlindung di tempat yang aman, baru gunakan HP tersebut. Mungkin seperti itu ya. Ya, betul itu Mas Bena. Jadi ternyata mitos ya kalau main HP saat hujan bisa tersambar petir. Cuma tetap kalau main HP jangan hujan-hujanan, nanti masuk angin. Oke, orang langsung ke mitos atau fakta selanjutnya. Mas Reza? Oke, kita lanjut ke yang berikut. Apakah benar charger motor listrik ditinggal tidur bisa buat baterai rusak? Apa itu mitos atau fakta? Silakan untuk Pak Norman. Oke, jadi untuk motor listrik saat ini itu ada dua jenis dia, yaitu model yang baterainya tanam atau dicolok dengan motornya, atau yang model swap. Jadi ketika baterai habis kita tinggal swap ke baterai yang baru. Nah, pertanyaannya tadi, kalau ditinggal tidur itu aman nggak sih? Nah, mungkin ini masih kebiasaan kita zaman dulu ketika HP belum smart ya, yang kalau ditinggal semalaman itu HP suka jadi baterainya jadi hamil kalau dibilangnya, gendut. Bengkak. Nah, kalau sekarang ini teknologi udah makin canggih, bahkan sudah ada chip khusus untuk mengatur daya yang masuk ke baterai. Jadi dia melihat, oh baterai ini sudah 100% atau sudah mendekati 100%, dia akan mengurangi daya yang masuk, sehingga akan aman ketika kita ditinggal tidur. Jadi tidur nyenyak begitu. Sama juga HP, nggak apa-apa, tinggal saja taruh charger, yang penting jangan sampai panas. Yang ditakutkan itu ketika kita charger HP kemudian dia di bantal atau di kasur, ketindihan bantal, panas, itu yang berbahaya. Tapi kalau kondisi normal itu aman, apalagi untuk motor listrik yang, kan nggak mungkin motor listrik ketutupan apa-apa, pasti di garasi yang terbuka, sirkulasi udara bagus, sehingga aman. Jadi itu hanya mitos kalau bikin baterai rusak. Oke, terima kasih. Jadi kalau tidur tidak masalah ya kalau buat charge HP sambil tidur. Oke, terima kasih untuk Pak sumber. Lanjut lagi pada berikut, disilakan pada Pak Wisnu. Ya, kalau saya sih charger motor listrik ditinggal tidur tuh takutnya bukan baterainya rusak, takut hilang Mas. Dicas hilang. Ya makanya tambah daya supaya bisa ngecasnya di dalam rumah supaya aman. Nah itu memang solusi terbaiknya itu, harus tambah daya, jadi biar bisa cas di rumah, bisa orang pantau. Jangan lupa ya. Oke, orang masuk ke mitos atau fakta berikutnya. Ini mengenai fitur screen saver pada komputer. Atau saya sudah lama sih nggak dengar ini kata-kata screen saver ini. Masih ada yang pakai. Masih ada yang pakai kan? Kayaknya terakhir mungkin waktu kita zaman-zaman 2000-an awal mungkin ya, waktu sekolah. Baru tuh kita pilih-pilih screen savernya mau yang kayak gimana, lucu-lucu. Gambar pipa. Ya. Oh sekarang kayaknya nggak ada deh. Nah, jebakan umur Kang ini. Ya. Ya ketahuan nomor berapa ya. Nah, kalau untuk mitos dan atau fakta yang berikutnya ini, tadi kan mengenai fitur screen saver nih. Fitur ini biasanya ada di PC, kemudian di laptop, ataupun ada di komputernya rekan-rekan sekalian ya. Ternyata atau komputer bapak yang masih tabung biasanya. Ya. Nah, saya lanjut. Ternyata fitur ini di mitosnya atau dikabarkan, diklaim bahwa bisa menghemat penggunaan daya dari laptop atau PC tersebut. Namun ternyata pada faktanya itu adalah hal yang salah. Jadi dipastikan bahwa hal itu adalah mitos. Karena ternyata fungsi fitur dari screen saver itu adalah hanya untuk memanage daya yang dapat mengatur keseimbangan dari perangkat keras ataupun hardware. Jadi kalau kita aktifkan fitur itu, pengguna itu bisa menggunakan atau
bisa digunakan untuk penyesuaian ini saja kecerahan layar seperti itu atau pengaturan daya lainnya. Namun tidak sampai untuk menghemat daya begitu. Jadi pada faktanya fitur ini tidak menguras daya atau fitur ini tetap menguras daya seperti biasanya gitu. Jadi lagian sudah jarang juga digunakan ya, karena mungkin teman-teman sekalian juga malah sudah lebih tahu bahwa hal itu adalah mitos. Jadi itu mungkin lebih ke estetika ya Mas Bena ya. Ya, lebih estetika. Kalau saya sih lebih menyarankan kalau laptop atau PC kita sudah tidak digunakan, ya mendingan kita matikan saja. Lebih hemat, lebih awet juga buat PC kita. Kalaupun misalkan perlu digunakan lagi ya tinggal dinyalakan saja. Nggak terlalu repot juga mungkin. Itu sih Mas untuk fitur screensaver tadi. Dimatikan atau di sleep, takutnya atas Ya, sleep boleh kalau masih diperlukan dengan jangka waktu yang relatif lebih singkat ya lebih bagus di sleep seperti itu. Baik, mari orang lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya, Mas Reza. Baik, kita lanjut lagi. Tuh, bagaimana sumber sekalian? Apakah buka tutup kulkas dapat berpengaruh pada pemakaian listrik rumah? Itu mitos atau silakan Pak Norman. Ini dulu dari fungsi kulkas ini berlaku juga untuk AC. Namanya kulkas kan cool case, yaitu peti pendingin. Fungsinya apa sih? Dia bertujuan untuk mendinginkan di suhu tertentu. Nah, jadi dia menarik daya listrik untuk mencapai titik suhu tertentu yang sudah disetting pabrikan, atau yang settingan biasanya ada setting low, mid, sampai high begitu. Nah, ketika kita membuka pintu kulkas, nah berarti kan terjadi pertukaran udara dari udara panas di luar dengan udara dingin yang mengakibatkan suhu naik. Ketika suhu naik, tentu kulkas langsung berpikir, oh, aku kan disuruh suhu segini, berarti aku harus lebih dingin lagi. Nah, itu mengakibatkan daya listriknya menjadi melonjak, karena kalau kita buka tutup berarti ya bakal jadi naik suhunya. Jadi lebih baik kita membuka kulkas ketika saat dibutuhkan. Ya ngapain juga kan kita buka tutup kulkas. Kalau mau ngadem ya udah dibuka aja sekalian, atau nggak sekalian beli AC. Kalau memang rumahnya nggak cukup beli AC berarti harus tambah daya. Ya, dari itu Pak, harus tambah daya supaya aman lah kita mau pakai kulkas atau AC. Betul, mau AC sama kulkas, biar nggak perlu ganti-gantian, ya jadi tambah daya. Benar itu Pak. Pak, terima kasih. Lanjut di mitos atau fakta selanjutnya, diberi kesempatan pada Pak Wisnu. Jadi pokoknya apapun mitos fakta harus tambah daya, begitu ya? Benar itu. Oke. Sekarang orang ke mitos atau fakta selanjutnya. Ini, kalau tadi kan ngecas motor listrik sambil tidur. Nah, kalau sekarang ngecas HP sambil tidur, itu bisa ngerusak HP nggak sih sebenarnya? Nah, ini mungkin info yang ditunggu-tunggu sama rekan-rekan elektrician milenial ya. Karena sekarang milenial ini tidak bisa hidup tanpa HP. Lebih bagus atau lebih baik ketinggalan dompet, tapi jangan ketinggalan HP. Nah, kayak gitu ya. Jadi ngecas ini perlu di mana saja dan kapan saja jadinya. Nah, sementara untuk mitos yang ada untuk pengisian HP ini ya sebagaimana kita tahu ya, dulu memang ada beberapa kasus yang ketika kita cas baterai HP, baterai HP-nya itu gembung, tadi yang disampaikan sama Mas Nur ya, gembung, gemuk, kemudian tidak bisa lagi digunakan. Nah, untuk smartphone yang terbaru, yang keluaran-keluaran sekarang-sekarang ini ternyata sudah lebih canggih karena mereka sudah memiliki manajemen arus yang bakal menyesuaikan saat pengisian daya baterai tersebut. Jadi dia menyesuaikan dari pola kebiasaan kita ngecas.
Jadi dia record dulu kebiasaan kita ngecas seperti apa, kemudian diproses oleh HP-nya, lalu diterapkan untuk setiap pengisian berikut-berikutnya, seperti itu. Nah, selain itu juga jadi si smartphone yang sekarang ini dia sudah dilengkapi sama software atau perangkat lunak yang membuat handphone kita atau smartphone kita itu ketika posisinya sudah nol, ibaratnya sudah sangat lemah, pengecasannya bisa sangat cepat. Intervalnya atau jangka waktunya ke misalkan ke 60 atau ke 80. Namun setelah kita mencapai posisi 80% itu, nah ini juga yang mengatur supaya pengisian itu bisa lebih lambat, supaya tidak sampai ada kejadian baterai gembung lagi. Jadi tidak usah khawatir sekarang, karena kebiasaan itu juga masih sering saya lakukan, mungkin teman-teman yang lain juga, karena keasikan main HP ketika mau tidur, kemudian kelupaan seperti itu, kelupaan untuk mencabut chargernya. Mungkin itu ya. Jadi aman lah. Jadi ngecas HP sambil tidur itu aman, karena pabrikan sekarang pasti sudah melengkapi dengan sistem proteksinya, kecuali kabelnya short, nah itu lain cerita. Atau ngecas HP tapi ternyata ada air di portnya, itu bahaya. Itu sih. Biasanya juga ngecasnya pakai charger atau kabel yang abal-abal, itu yang lebih bahaya. Karena itu bahaya. Itu. Kalau menggunakan charger yang asli atau dari merek yang terkenal, jelas aman, karena memang ketika dibongkar mereka banyak sekali proteksi di dalam. Tapi kalau pakai charger yang mungkin harganya cuma 20 atau 30 ribu, ya bahaya. Ya, mungkin Mas Nur atau Mas Wisnu mau giveaway kabel charger dan chargernya mungkin? Mas Nur ini banyak yang koleksi gadgetnya. Tapi PLN nggak bisa ngiklan ya di sini ya, charger HP ini. Nggak bisa tambah daya Mas Nur ini. Nggak disponsori, jadi nggak boleh sebut merek. Nggak boleh sebut merek ya, nggak boleh. Nah, orang mau lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Ini sekarang sisa dua mitos dan fakta. Ini yang paling penting buat elektrician. Mas Reza, silakan. Ya, baik. Kita lanjut. Menurut para narasumber, kalau meter prabayar lebih mahalkah atau dari meter pasca bayar? Silakan dapat dari Pak Nur. Oke, siap. Sebenarnya ini udah jelas mitos ya. Kan terlihat dari namanya prabayar dengan pasca. Ya, perbedaannya cuma di yang satu bayar lebih dulu melalui pulsa, yang satu bayar belakangan. Malah sebenarnya ketika kita menggunakan prabayar, itu tidak ada yang namanya biaya beban. Kalau kita menggunakan pasca bayar, ada biaya beban minimum yang harus dibayarkan. Nah, kalau prabayar nggak ada. Jadi ya kita beli pulsa 100.000, mau 1 tahun kalau memang kita rumah itu nggak kita pakai sama sekali, ya nggak bakal berkurang. Malah membuat prabayar itu menjadi lebih enak. Selain itu juga tidak ada misalnya namanya pasca bayar kan ada petugas yang membaca. Mungkin petugas ada salah isi atau apa, itu mengurangi resiko seperti itu karena semua sudah elektrik begitu. Jadi sudah canggih, jadi sebenarnya prabayar ini jelas lebih menguntungkan konsumen karena mereka sudah tahu, sudah pasti ketika rumah ditinggal bepergian, isi pulsa sudah pasti aman, tidak bakal jadi kehabisan pulsa. Coba bayangkan kalau kita pakai pasca bayar, kemudian misalnya kita liburan 2 bulan, kita lupa bayar, yang ada ya akan diputus sesuai aturan yang berlaku apabila kita telat bayar. Tapi kalau prabayar, enggak. Jadi prabayar itu kita yang mengatur semuanya. Gitu. The power is in our hand. Luar biasa. Bapak, terima kasih. Jadi lebih bagus pakai prabayar ya daripada pasca bayar. Oh iya, apalagi sekarang kan mobile banking gampang sekali. Kalau habis pulsa ya tinggal pakai HP, beli, masukin. Kalau misalkan nih, pelanggan punya meter pasca itu kan pindah ke migrasi ya, prabayar itu ada biayanya nggak? Oh, tidak ada. Paling hanya biaya UCL yang ya kecil sekali. Yang penting
tagihan pasca bayarnya dilunasi dulu, baru bisa pindah ke pra. Jangan tagihannya masih ada, kemudian pindah ke pra. Istilahnya sudah makan kok belum bayar, gitu. Jadi jangan khawatir elektrician kalau mau pindah dari pasca bayar ke prabayar langsung saja ke kantor PLN terdekat atau bisa melalui PLN Open ya. Migrasi boleh PLN Open? Udah bisa sih. Jadi jangan menggunakan prabayar karena menurut bilang tadi the power is our hand. Orang sekarang ke mitos yang terakhir. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ya, bukan. Jadi ada anggapan di masyarakat itu bahwa semakin besar daya listrik itu makin mahal tagihannya. Itu benar nggak sih, Mas Bena? Nah, untuk mitos atau fakta yang terakhir ini, ya, semakin besar daya listrik yang kita punya, semakin besar atau semakin mahal tagihan listrik di rumah kita. Faktanya itu adalah salah, jadi mitos ya. Karena untuk daya listrik di rumah kita ini tidak dipengaruhi oleh jumlah atau daya 1300, 2200 dan sebagaimana seterusnya. Karena di daya 1300 VA ke atas sekarang tarifnya sudah flat di angka sebesar 1.444 rupiahan ya, Mas ya, kalau tidak salah ya. Jadi TDL-nya atau tarif dasar listriknya itu sama. Tidak ada perbedaan antara 1.300, 2.200 sampai ke seterusnya. Malah kalau kita punya daya yang lebih besar, sementara kita pemakaiannya hanya setengahnya ibaratnya, nah kelebihan itu atau surplus itu bisa jadi keuntungan untuk kita apabila kita punya acara dadakan, misalkan ada pesta, ada acara sunatan, pengajian yang perlu pakai sound system atau tambah AC, stand AC, kemudian lampu-lampu. Nah, itu bisa digunakan saat itu. Jadi tidak perlu lagi kita ke kantor PLN untuk melakukan permohonan B4 ya. Apa sih bahasa itunya? Saya lupa. Jadi kalau bahasa sini lostrom ya. Jadi kelebihan itu bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri tanpa ada perbedaan harga dari daya yang 2200 sampai ke atas, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada promo tambah daya, menawarkan tambah daya dari daya berapa saja ke 2200 sampai ke 5500 atau di atasnya, jangan takut untuk menambah daya karena biaya potongannya sangat besar. Jadi itu ya, dimanfaatkan mungkin promo-promo seperti itu untuk teman-teman elektrisian. Jadi sudah jelas ya, itu mitos berarti ya. Terus ada pertanyaan di chat, saya bacain aja satu pertanyaan. Dia bertanya, Masku, kalau HP dipakai nonton streaming bola, pengaruh tidak di baterainya? Salam Brasil. Mas, mau jawab mungkin? Ya, kalau dipakai jelas bakal pengaruh. Apalagi kalau streaming, udah ada sinyal, layar nyala, kemudian suara juga ya jelas bakal pengaruh. Tapi ya namanya kan kita HP dipakai, jangan malah mikirin kalau aku pakai gini kalau baterai health-nya bakal berkurang. Aduh, kalau tiap hari ngeliatin baterai health itu bukannya HP memberi kesenangan, malah nambah pikiran. Jadi pakai saja HP sesuai yang kita butuhkan. Namanya HP kan dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk bekerja juga, untuk senang-senang. Nah, jangan kepikiran baterai health-ku turun 1%, ya udah sih, namanya baterai juga bakal berkurang toh begitu. Kalau nggak mau berkurang ya udah matikan, simpan di laci. Nah, itu baterai health-nya bakal 100% terus.
Sepertinya sudah di penghujung acara. Pesan sponsor terakhir dari narasumber. Oh ya, baik. Mungkin pesannya sekarang ini PLN sudah semakin berbenah. Kita sudah ada aplikasi PLN Mobile yang disebut. PLN Mobile itu udah kita bisa tambah daya, sudah bisa pasang baru, juga bisa pengaduan. Bahkan pengaduannya ini sudah seperti kita kalau pesan GoFood. Langsung tahu, oh petugas di mana, kemudian bagaimana trackingnya. Jadi sekarang ini seperti kita bilang, power is in our hand. Jadi kekuatan kita sudah ada di genggaman kita. Kita mau ngapain aja, tinggal buka HP. Gitu. Jadi jangan lupa install PLN Mobile dan jangan lupa juga untuk kalau ada promo tambah daya manfaatkan sebaik-baiknya karena jarang-jarang lo promo. Jangan sampai pas kita butuh kemudian nggak ada promo harus bayar mahal. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Oke, jangan lupa install PLN Mobile. Jangan lupa manfaatkan promo yang ada. Kalau dari Mas Pin? Ya benar banget itu, PLN Mobile sangat membantu, pokoknya wajib banget diinstal sama elektrician sekalian, karena saya juga salah satu penggunanya, kemarin juga ada gangguan di rumah, saya lewat PLN Mobile, langsung didatangi oleh petugasnya. Jadi jangan khawatir lagi ada, wah lama nih ditanggapinya, tidak ada. Sekarang sudah ibaratnya real time gitu ya, sudah ditahu petugasnya siapa, sudah di lokasi mana, seperti itu. Kemudian pesan dari saya juga mungkin terkait karena saya di bagian K3L untuk teman-teman sekalian yang di wilayah Sulu Tenggo, mohon tetap hati-hati saat ada pekerjaan pembangunan rumah, misalkan seperti itu di bawah jaringan, tolong disampaikan atau dilaporkan ke PLN terdekat karena bisa berpotensi pada kecelakaan yang tidak kita harapkan. Kemudian selain itu juga jangan lupa kalau misalkan ada lihat rekan atau anak-anak kecil sedang main layangan dekat jaringan, nah itu juga sangat berbahaya. Jangan sampai tadinya mau senang-senang malah harapannya tidak demikian. Mungkin seperti itu pesan terakhir dari saya untuk acara talk show ini. Dikembalikan ke Mas Wisnu dan Mas Reza. Terima kasih. Terima kasih Mas Bena buat pesannya, Mas Nur juga. Saya mau nambahin nih, bentar lagi kan Piala Dunia Electrician. Kalau mau masang bendera, jauhi jaringan STM 20 kV milik PLN yang ada 3 kabel di atas, karena itu berbahaya. Kalau pasang bendera ya yang pendek-pendek aja, karena awalnya niatnya mau merayakan semaraknya Piala Dunia, takutnya jadi hal-hal yang tidak diinginkan atau berujung jadi bencana. Jadi dihindari saja. Misalkan ada tetangga yang memasang juga minta tolong diingatkan. Itu saja. Kalau dari Mas Reza, ada yang mau disampaikan? Untuk saya sih sama dengan Pak Wisnu. Jadi Sepertinya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada elektrisian yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Dan yang terakhir, jangan lupa install PLN Mobile. Jangan lupa tambah daya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua Mas Reza, Mas Nur.